Baranuri adalah seorang pahlawan dari Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang dengan tegas menyatakan sikap melawan terhadap Belanda pada masa penjajahan. Nama aslinya adalah Baranuzi. Bara artinya putih dan Nuzi atau Nuri artinya bintik-bintik merah pada kulit. Baranuri dilahirkan di Ende sekitar tahun 1835. Ayahnya bernama Nuri atau lebih dikenal dengan Baka dan ibunya bernama Nundewi. Baranuri adalah seorang Atanggae, Mosa laki, atau tokoh adat yang berkuasa di daerah Manunggo. Sebelah utara Kabupaten Ende, Baranuri termasuk keluarga kaya di Ende, karena keluarganya memiliki 9 buah rajo atau kapal kayu, sehingga masyarakat Ende sangat menghormati beliau. Menurut adat atau kebiasaan masyarakat Ende, untuk orang yang dihormati tidak pernah dipanggil nama aslinya. Nama kehormatan Baranuri adalah Tony. Orang Belanda menyebut dan menulis namanya Baranuri. Baranuri berasal dari Woro atau Wuzo atau Angi-Angi, artinya bukit angin-angin. Wuzo Angi-Angi merupakan sebuah bukit di puncak Gunung Tombe Rabu. Baranuri juga berasal dari Zia atau Ria atau Kepi, yaitu sebuah gua alam yang berada di daerah Tombe Rabu. Baranuri termasuk salah satu raja kecil dari pedalaman yang memerangi pasukan Belanda sekaligus memerangi Raja Ende. Alasan raja-raja kecil dari pedalaman memerangi Raja Ende adalah penyerahan kerajaan Ende kepada Belanda oleh 7 penguasa kerajaan Ende. Mereka menyatakan bahwa rela menjadi rakyat Belanda dengan menyampaikan pernyataannya kepada Residen Kupang Gronovius pada bulan Mei tahun 1839. Raja-raja dari pedalaman Ende tidak ingin tunduk dan patuh kepada Belanda, termasuk Baranuri. Pada tahun 1887, Baranuri bertikai dengan Raja Ende karena beliau tidak sepakat dengan sikap Raja Ende yang membiarkan pajak dipungut oleh Belanda. Baranuri menginginkan bahwa Raja Ende lah yang harus memungut pajak. Oleh karena cara berpikir Baranuri yang anti akan penjajahan. Dari situlah akhirnya Belanda mulai merasa resah. Belanda melakukan politik divide et impera di antara atau enggai atau pembesar-pembesar di Endelio. Hal inilah yang makin menguatkan pertikaian Baranuri dan para Ata Enggae. Politik pecah belah, politik adu domba, atau divide et impera adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Awalnya, politik pecah belah merupakan strategi perang yang diterapkan oleh bangsa-bangsa kolonialis mulai pada abad 15 yaitu bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis. Bangsa-bangsa tersebut melakukan ekspansi dan penaklukan untuk mencari sumber-sumber kekayaan alam, terutama di wilayah tropis. Seiring dengan waktu, metode penaklukan mereka mengalami perkembangan, sehingga politik pecah belah tidak lagi sekadar sebagai strategi perang namun lebih menjadi strategi politik kekuasaan. Ada 4 sebab terjadinya perang. 1. Perselisihan Baranuri dengan seorang Atanggae, pembesar di Ende, di mana beliau tidak setuju pembesar itu bekerja sama dengan Belanda. 2. Larangan Belanda terhadap perdagangan budak ke Sumba dan perdagangan senjata api oleh Belanda tahun 1877. Yang sangat merugikan kepentingan Baranuri sebagai pembesar di Ende. 3. Campur tangan Belanda terhadap masalah perkawinannya dengan wanita dari Sumba, di mana wanita itu dipulangkan kembali ke Sumba, dengan alasan ia tidak memiliki paspor sah dari controller di Sumba. Hal ini membuat Baranuri marah karena tanpa sebab Belanda telah mencampuri urusan pribadinya. 4. Disitanya perahu milik Baranuri oleh asisten Residen Brookman. Perselisihan itu sempat membuat Baranuri diasingkan ke Manggarai kemudian ke Kupang. Pada bulan Juli tahun 1890 dia berhasil melarikan diri dan kembali ke Pulau Flores dengan mendarat di Kampung Ngalupolo, timur kota Ende. Dari situlah, atas bantuan pembesar di sana, kemudian dia mengumpulkan prajurit dan menuju ke kota Ende serta membumi hanguskan ladang dan kebun kelapa di Aembonga,
salah satu kelurahan di kota Ende. Pada tanggal 5 Januari tahun 1891, Presiden Kupang melaporkan pada Gubernur Jenderal di Batavia bahwa ketika dia tidak dibantu lagi oleh Raja Ende serta sia-sianya pasukan sebanyak 1.100 orang mengepung Baranuri. Maka atas keputusan Gubernur Jenderal di Batavia dikirimkanlah 2 kapal perang Belanda Jawa dan Van Speyk untuk menyerbu Baranuri dari Laut Ipi. Bersama dengan ditembakkannya peluru mortir dan meriam bertubi-tubi dari Laut Ipi, pada bulan Maret tahun 1891, Belanda akhirnya berhasil memusnahkan Kampung Manunggo beserta bentengnya. Peristiwa penangkapan Baranuri dilakukan oleh asisten residen Belanda bernama Roset yang baru diangkat. Bermula dari permintaan kepala kampung Roworeke dan Waturoga, 2 kampung yang sebelumnya bersekutu dengan Baranuri, yang berkepentingan karena kampungnya telah mengalami kerusakan berat ketika dibom dari kapal Belanda itu. Mereka meminta Baranuri untuk menyerahkan diri. Atas rencana dan tipu muslihat Roset, Baranuri bersedia berunding. Perundingan itu diadakan di kapal Van Speyk. Ini dimaksudkan agar Baranuri tidak sempat lagi untuk lari dari kapal dan menyelamatkan diri ke gunung. Sebetulnya cara yang dipakai Roset kurang jujur. Lebih tepatnya dikatakan sebuah penipuan. Akhirnya, sesudah perjanjian perdamaian Onekore diperoleh secara resmi, Baranuri yang kala itu sempat dijanjikan akan dibebaskan nantinya, pada kenyataannya diasingkan ke Kupang dan kemudian ke Jawa. Hingga saat ini, kabar meninggalnya tidak terdengar lagi, di mana sang pahlawan dimakamkan.